Kita mulai saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita mengenai mustalah hadis, penjelasan tentang matan al-Baiquni ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai al-hadis al-mauquf. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam al-Baiquni dalam matan mandubahnya, beliau mengatakan wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa saja yang kamu sandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, perbuatan, maka itu namanya mauquf. Zukin, ulim, maksudnya diketahui bahwa itu sudah, kalau misalnya satu hadis, satu riwayat, satu matan hadis, atau satu perbuatan, satu perkataan, kemudian itu disandarkan kepada sahabat, bukan kepada Nabi, maka itu namanya adalah mauquf, hadis mauquf. Al-ma'na wa ma udifa ila sahabi min qawlihi wa min fi'lihi wa lam yakun lahu hukmur raf'i. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, sifatnya adalah perkataan, ataupun perbuatan, maka itu tidak termasuk hadis yang marfu. Jadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai hadis marfu. Hadis marfu itu adalah yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan, kemudian sifatnya, khulqiyah dan khalqiyah, fisik dan sifat adabnya, kemudian persetujuannya, itu adalah hadis marfu, karena itu bersumber dari Nabi, itu berdasarkan dari Nabi, ya apa namanya, muaranya ke Nabi. Jadi kalau bukan misalnya perkataan ini adalah perkataannya sahabat, misalnya Abu Hurairah mengatakan begini, maka itu namanya adalah hadis mauquf, bukan hadis marfu, karena dia tidak termasuk hadis. Kalau hadis Nabi itu adalah yang benar-benar sampai kepada Nabi, bersumber dari Nabi, perkataannya yang mengucapkan adalah Nabi, kemudian perbuatannya melakukan adalah Nabi, persetujuannya Nabi, walaupun yang lain melakukannya atau mengatakannya tapi Nabi setuju, itu adalah dikatakan hadis marfu, yaitu hadis Nabi SAW. Kemudian kalau misalnya diucapkan oleh sahabat, maka itu namanya hadis mauquf. Kalau misalnya yang mengucapkan satu perkataan adalah sahabat, atau yang melakukan itu adalah sahabat, kemudian tidak ada persetujuan Nabi, maka itu namanya
hadis mauquf. Sawa'un ittasala isnaduhu ilaihi aw inqata'. Nah, jadi hadis mauquf ini ketika disandarkan kepada sahabat, ya baik itu sanadnya bersambung atau terputus gitu, ya tetap namanya hadis mauquf. Masalah hadisnya sahih atau tidak nomor 2. Yang paling penting kita jelaskan adalah bagaimana kita membedakan antara hadis marfu dan hadis mauquf. Hadis Nabi adalah milik Nabi, hadis mauquf adalah milik sahabat. Itu yang dulu yang kita pahami. Kemudian baru masalah nomor 2, yaitu masalah sanadnya bersambung atau tidak. Itu nomor 2. Jadi misalnya Abu Hurairah mengatakan begini dan ternyata sanadnya terputus, maka itu adalah tidak benar dari Abu Hurairah. Atau misalnya Abu Hurairah mengatakan begini, setelah dicek sanadnya bersambung, maka itu adalah benar-benar perkataan Abu Hurairah. Namanya sahih atau dhaif. Fahuwa mauqufun zukin, ay fahuwa haddul haditsul mauqufu zukin. Fahuwa haddul hadits al mauqufi zukin. Jadi mauqufun zukin maksudnya adalah hadis mauquf yang diketahui bagi para perawi, para ahli ilmu, ahli hadis. Jadi mereka tahu bahwa kalau satu perkataan itu bersumber, satu perkataan adalah milik sahabat atau satu perbuatan milik sahabat, maka itu namanya mauquf, dan ini sudah diketahui oleh ahli hadis. Wa qad yusta'malu ma yudhafu ila tabi'i mauqufan bi syarti an yakuna muqayyadan fa yuqalu mauqufun ala Sa'id ibn al-Musayyib. Dan terkadang, jadi mauquf itu terkadang digunakan untuk hadis yang mauquf bagi tabi'in. Maksudnya adalah hadis mauquf ini terkadang juga dimaknai dengan satu perkataan atau sebuah perbuatan milik tabi'in, bukan cuma sahabat, bukan cuma sahabat. Dengan syarat, ada syaratnya. Bi syarti an yakuna muqayyadan, dengan syarat harus dijelaskan siapa tabi'innya. Nah, harus dijelaskan siapa tabi'in. Tapi ketika misalnya diucapkan ini adalah hadis mauquf, maka secara umum orang memahaminya bahwa itu adalah perkataan sahabat atau perbuatan sahabat. Tapi ketika seorang tabi'in, ini adalah hadis mauquf tabi'in, tapi harus dijelaskan siapa tabi'innya. Misalnya mauquf ala Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah bukan sahabat, namun dia adalah tabi'in. Maka harus, kalau misalnya kita pengen mengucapkan, memaknai hadis mauquf itu adalah untuk tabi'in, untuk satu maknanya adalah perkataan tabi'in atau perbuatan seorang tabi'in, maka kita jelaskan siapa tabi'innya. Misalnya adalah mauqufun ala Sa'id bin Musayyib. Hadis mauquf untuk Sa'id bin Musayyib. Atau mauqufun ala Hasan al-Basri, atau hadis ini adalah mauquf pada Hasan al-Basri. Nah, seperti itu. Karena Hasan al-Basri juga seorang tabi'in. Waqad sabaqa an takallamna 'an al-hadits al-mawqufi fi mawdi'i kalam an-nadim 'ala al-marfu' wal maqtu'. Dan sudah kita bicarakan sebelumnya tentang hadis mauquf pada pembahasan mengenai hadis marfu' dan hadis maqtu'. Waqad darabtu al-amthilah wa bayyantu aqsamahu fala da'iya lil-i'adati huna. Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis mauquf. Nah, hadis mauquf di situ adalah seperti misalnya perkataan Imam Malik atau perkataan Abu Hurairah, perkataan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu adalah semuanya namanya adalah hadis mauquf. Jadi kita sudah bahas tentang hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Nah,
Di mana kemarin kita? Oke. Nah, ini di hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi, sementara mauquf adalah kepada sahabat. Kemudian maqtu' adalah kepada tabi'in. Tapi boleh juga mauquf itu dinisbatkan, disandarkan kepada tabi'in dengan syarat menyebutkan siapa tabi'in. Contoh dari hadis mauquf yang bersifat perkataan adalah seperti perkataan Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyah." Nah, ini adalah salah satu contoh dari sahabat Auf bin Malik. Kemudian misalnya contoh perbuatan sahabat adalah seperti Ka'ab bin Ujrah al-Ansari radhiyallahu anhu mengingkari siapa yang khutbah duduk. Nah, ini adalah satu perbuatan yang berbentuk hadis mauquf karena dia adalah perbuatan sahabat, yaitu Ka'ab bin Ujrah ini mengingkari khutbah yang duduk. Artinya dia tidak setuju siapa yang khutbah sambil duduk. Jadi syarat khutbah itu harus berdiri gitu. Oke, jadi sudah kita pahami bahwa hadis mauquf itu terbagi dua. Sebenarnya sudah kita bahas. Yang pertama al-fi'l al-qawli, seperti perkataan sahabat Auf bin Malik. Contoh adalah perkataan sahabat qaul Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah contoh dari hadis mauquf karena bukan sumbernya, karena perkataan ini bukan perkataan Nabi, karena ini adalah perkataan sahabat. Beliau mengatakan falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar, falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yasqutu sautu ahadihim fala yunawiluhu fama yas'alu ahadan yunawiluhu fama yas'alu ahadan fama yas'alu ahadan yunawiluhu iya. Ini adalah Auf bin Malik mengatakan, aku melihat sebagian kelompok ketika cambuknya jatuh, maka tidak ada yang meminta kembali siapa yang mendapatkan cambuk tersebut. Nah, ini adalah contoh perkataan Auf bin Malik yang bersifat hadis mauquf karena ini adalah bukan perkataan Nabi. Ini adalah perkataan sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Contoh misalnya perbuatan yang bersifat perbuatan adalah Ka'ab bin Ujrah al-Ansari radhiyallahu anhu yungkiru man khataba qa'idan. Nah, dia ini kan mengingkari, ini adalah satu perbuatan. Dia mengingkari siapa yang khutbah duduk. Nah, siapa yang khutbah duduk, beliau tidak setuju, tidak mengingkari, membantah, melarang bahkan. Nah, ini adalah satu
perbuatan dari sahabat dan ini adalah bukan perbuatan Nabi, maka dikatakan ini adalah hadis mauquf. Nah, kalau misalnya bukan sahabat tadi, misalnya ada salah seorang tabi'in misalnya mengatakan sesuatu, qala Sa'id bin Musayyib misalnya. Maka misalnya dia mengatakan sesuatu kada wa kada, kemudian ini dikatakan namanya mauquf ala Sa'id bin Musayyib. Nah, harus disebutkan siapa orangnya. Tapi kalau misalnya ini adalah hadis mauquf tanpa disebutkan nama sahabatnya tidak masalah. Orang sudah paham bahwa itu adalah sahabat. Tapi kalau mauqufnya adalah sebuah perkataan dikatakan oleh tabi'in, ketika kita ingin mengatakan itu adalah hadis mauquf, maka harus kita sebutkan siapa nama tabi'innya. Dan sebelumnya sudah kita bahas bahwa perkataan tabi'in itu namanya adalah hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Tapi kalau kita mau, boleh juga mengatakannya adalah sebagai hadis mauquf dengan syarat menyebutkan nama tabi'innya. Kemudian al-haditsu al-mursal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Baiquni dalam Mandhumahnya, "Tsumma tanawala an-nadim rahimahullah ta'ala mabhasan akhar min anwa'il al-hadits ad-dha'if faqala wa mursalun minhu as-sahabi saqat." Masalah mursal. Apa itu mursal? Beliau mengatakan mursal itu adalah sahabat yang jatuh, maksudnya tidak ada. Tidak ada dalam sanadnya sahabat. Artinya seorang tabi'in langsung mengatakan menyandarkan itu kepada Nabi langsung. Misalnya Sa'id bin Musayyib qala Rasulullah SAW. Padahal Sa'id bin Musayyib tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, itu namanya adalah mursal. Qauluhu wa mursal fil lughah secara bahasa adalah ma'khudun min al-irsali wa huwa al-itlaqu wa diddihi taqayyud. Mursal secara bahasa diambil dari kata irsal, mengirim, dan adalah melepas atau melepaskannya. Lawannya adalah terikat. Jadi maksudnya adalah perkataan ini dilepaskan atau dikirim ke seseorang. Minhus sahabi saqat. Jadi sahabatnya itu tidak ada, gugur, tidak ada disebutkan sebagai sanad. Ay anna haddal haditsil mursal huwa ma saqata min isnadihi sahabi. Jadi hadis mursal ini adalah yang tidak ada, yang gugur dalam sanad itu adalah sahabat. Maksudnya adalah misalnya dari Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat tidak ada. Sahabinya tidak ada. Langsung misalnya ke tabi'in. Misalnya Sa'id bin Musayyib. Kemudian baru berikutnya misalnya sampai ke Abu Daud. Ketika misalnya seorang tabi'in langsung mengatakan qala Nabi SAW tanpa melalui sahabat, maka ini namanya adalah mursal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Baiquni dalam matannya. Namun kadang qala Nadim, begitulah yang disebut oleh Nadim, Imam Baiquni. Wa hadzal haddu laysa jami'an mani'an. Kemudian syarihnya Syekh Yusuf bin Jaudah ini yang mensyarah kitab ini, yang mensyarahkan Mandhumah ini, beliau tidak setuju dengan definisi yang disebutkan oleh Imam Baiquni ketika Imam Baiquni mengatakan mursal itu adalah yang tidak ada sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan itu tidak bisa diterima gitu. Ini tidak lengkap gitu. Jadi hadis mursal itu bukan seperti itu. Itu belum tepat, kurang tepat. Beliau mengatakan, kenapa? Karena li'annahu idza saqata sahabi, karena apabila seandainya tidak ada sahabat, fala tadurru jahalatu sahabi fa inna sahabata kulluhum udul. Beliau mengatakan karena meskipun tidak diketahui siapa sahabatnya,
kemudian misalnya tabi'in langsung mengatakan qala Nabi SAW, itu tidak masalah gitu. Fala tadurru jahalatus sahih. Fa inna sahabah, kenapa? Karena sahabat semuanya adalah adil. Jadi tidak masalah mau sahabatnya tidak dijelaskan, tidak disebutkan gitu. Wal haditsul mursal dhaifun 'inda ahli hadis. Nah, hadis mursal ini adalah salah satu hadis dhaif menurut para ulama hadis. Wa innamal maqsudu 'indahum huwa suqutu ahadit tabi'in min al-isnad wa jahalat tabi'i tadurrul hadis. Nah, beliau mengatakan Syekh Yusuf ini yang dimaksud dengan mursal di situ yang dhaif itu adalah maksudnya adalah tidak ada tabi'in. Artinya bisa saja misalnya tabi'in ini adalah misalnya sahabat, kemudian sini ada tabi'in lagi. Nah, bisa saja ini langsung ke nabi gitu. Karena tidak ada nabi, karena tidak ada tabi'in. Ini yang dimaksud dengan mursal menurut Syekh Yusuf penulis buku ini. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak ada sahabat itu tidak masalah gitu. Karena sahabat semuanya adil. Seperti itu. Artinya ketika tidak diketahui sahabat, maka tidak masalah. Lidha fal-hadd as-sahih lil hadits al-mursal kullu ma rafa'ahu at-tabi'i sawa'un kana at-tabi'i kabiran aw saghiran بغض النظر عن أعداء الساقطين من السند بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم. Jadi menurut beliau ini Syekh Yusuf ini hadis mursal itu adalah hadis yang diangkat oleh tabi'in. Jadi misalnya ini ada tabi'in, dia langsung mengucapkannya, langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui tabi'in yang ada di atasnya. Baik itu adalah ini seorang tabi'in besar, senior atau junior. Dan tanpa melihat berapa jumlah yang tidak ada di sini antara dia dengan Nabi. Itu namanya mursal. Contohnya adalah ma akhrajahu Abu Daud fil marasil. Nah, di sini ada satu hadis contohnya idza syaribtum fashrabu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaribtum fashrabu massa wa idza istaktum fastaku arda. Nabi SAW mengatakan apabila kalian minum maka minumlah dengan mengemut gitu. Minumnya yang tidak sekali minum, dikit-dikit. Apabila kalian bersiwak maka bersiwaklah melintang gitu. Melintang atau secara horizontal, bukan vertikal kayak gini. Ini adalah salah satu hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau melalui dari sini Abi Daud terakhir. Kemudian beliau menyampaikan melalui Muhammad bin Sabah, kemudian Husaim, Muhammad bin Sabah, kemudian Al-Husaim,
Kemudian Muhammad bin Khalid Al-Qurashi. Muhammad bin Khalid Al-Qurashi. Kemudian melalui Atha bin Abi Rabah. Kemudian Atha bin Abi Rabah. Nah, jadi Atha bin Abi Rabah ini adalah seorang tabi'in, tapi dia langsung menyampaikannya dari Nabi. Beliau mengatakan, Atha bin Rabah qala Rasulullah SAW. Sementara di sini ada sahabat yang tidak disebutkannya di antara ini. Nah, mungkin saja ada tabi'in lagi gitu. Makanya ini namanya adalah mursal. Dia mengirimkan langsung ke Nabi, tidak melalui. Jadi kenapa dikatakan mursal, dikirim? Dia ketika mengucapkan ini langsung dikirim ke Nabi, tidak melalui tabi'in di atasnya atau sahabat di atasnya lagi. Jadi kalau kita mengirim sesuatu kan butuh perantara membagi sesuatu, tapi dia langsung mengirimnya jauh gitu. Padahal dia nggak pernah bertemu dengan Nabi. Makanya dikatakan mursal, melepaskan karena Nabi. Oke. Wa man arada tawassu' fi ma'rifatil marasil falyarji' li kutubil marasil. Siapa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang mursal, ya maka hendaknya dia menelaah kitab-kitab marasil. Contohnya adalah Marasil Ibnu Abi Hatim, Marasil Ibnu Abi Daud, dan Madha'anil al-Marasil, aidan al-Masanid was Sunan. Jadi itu adalah contoh. Tentunya perlu kita jelaskan kembali bahwa masalah hadis mursal ini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan hadis mursal itu adalah dhaif, termasuk Imam Baiquni mengatakan adalah dhaif. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadis mursal itu ditinjau ulang lagi. Bahkan penulis buku ini Syekh Yusuf ini mengatakan kalau misalnya cuma sahabat tidak diketahui itu tidak masalah, karena sahabat itu adalah adil semuanya. Nah, tapi lagi-lagi di sini terjadi panjang lebar perselisihan para ulama, perbedaan pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau misal Imam Syafi'i mengatakan hadis mursal itu adalah dhaif kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Sa'id bin Musayyib itu ternyata ketika dikoreksi, dicek ulang hadis-hadis yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib, ternyata semuanya tersambung kepada Nabi melalui Abu Hurairah, meskipun dia tidak menyebutkan nama Abu Hurairah. Nah, kenapa? Karena Abu Hurairah adalah mertuanya. Dia sekaligus berguru kepada Abu Hurairah. Jadi makanya hampir semua ketika ada hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, maka itu marfu', jadi hukumnya adalah hukum marfu'. Karena ketika dicek ulang ternyata bersambung semuanya melalui Abu Hurairah. Nah, beda itu menurut Imam Syafi'i. Kalau mursal yang lain dia tidak menerima. Dan tentunya secara menurut pendapat yang lain, ulama yang lain mengatakan bahwa hadis mursal adalah termasuk hadis dhaif. Kenapa? Karena syarat hadis sahih itu diterima, hadis diterima adalah bersambung sanadnya. Mursal kan tidak bersambung. Walaupun sahabat, tetap aja dia tidak bersambung sanad kepada Nabi. Seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi masalah mursal ini banyak pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan dhaif. Kemudian ada yang mengatakan makbul. Karena la'anna sahabah, alasan adalah la'anna sahabah kulluhum udul, semuanya adil, tidak masalah. Ada yang mengatakan dhaif. Ini terbagi lagi secara mutlak. Ada kalau khusus Imam Syafi'i mengatakan illa
mursal Sa'id bin Musayyib. Kalau yang lain mengatakan adalah dhaifun mutlak. Semuanya dhaif karena li'annahu faqada syartan min syurutil qabul wa huwa adamu ittisal sanad. Sekarang kita bahas tentang ada di sini penjelasan penting, yaitu tambih perhatian yang perlu diperhatikan. Al-farqu bainal hadits al-mursal wal hadits al-maqtu'. Anna al-hadits al-mursal huwa ma rafa'ahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sami'ahu min ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maqtu' huwa ma udhifa ila at-tabi'i aw man dunahu min qawlihi aw fi'lihi. Hadis mursal adalah perbedaan antara hadis mursal dan hadis maqtu' adalah hadis mursal adalah yang diangkat oleh seorang tabi'in kepada Nabi. Artinya tidak menyebutkan nama sahabat di antara Nabi dengan dia. Mimma sami'ahu min ghairi Nabi SAW. Yang itu didengarnya dari selain Nabi SAW. Adapun maqtu' adalah yang disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawahnya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi mursal itu adalah sanad yang terputus. Tapi kalau maqtu' itu adalah perkataannya yang berhenti gitu. Nah, sudah kita jelaskan tadi adalah kalau ini maqtu' ini adalah bagian dari hadis. Kalau marfu' adalah hadisnya milik Nabi, kalau mauquf adalah milik sahabat, kalau maqtu' milik tabi'in. Tapi kalau mursal itu yang diangkatkan oleh tabi'in, yang dia tidak menyebutkan sahabat, tidak menyebutkan nama sahabat, dan ini sebenarnya beda pembahasan. Kemudian al-hadis al-gharib. Nah, al-hadis al-gharib, thumma qala an-nadim rahimahullah ta'ala wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, gharib itu adalah yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya, seperti innamal a'malu binniyat itu adalah diriwayatkan oleh hanya Umar bin Khattab saja. Tidak ada selain dia dari kalangan sahabat. Makanya dinamakan hadis gharib. Dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan mengenai hadis ahad, yaitu hadis ahad terbagi 3, ada namanya masyhur, aziz, dan gharib. Namun disebutkan masalah gharib ini di dalam matan itu di akhir karena untuk menyesuaikan mandumahnya atau bait-baitnya. Sabaqa an syarahtu al-hadis al-gharib fi babil hadis al-aziz wal hadis al-masyhur limushabahati hadha an-naw' lil-aziz wal masyhur wal ishtirakihim fi haysiyati adad at-turuq fala da'iyat litakrari huna. Jadi kata beliau syarihnya Syekh Yusuf ini mengatakan, sebenarnya aku sudah menjelaskan sebelumnya mengenai hadis gharib itu apa pada bab pembahasan tentang hadis aziz dan hadis masyhur. Kenapa dibahas di sana? Karena mereka itu punya kesamaan mengenai jenisnya. Karena di situ dibahas tentang adalah jalur-jalurnya, jalur sanad. Yaitu kalau misalnya masyhur itu adalah diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang dan jumlahnya itu tidak sampai mencapai jumlah perawi mutawatir. Sementara aziz adalah yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang. Kemudian gharib adalah hanya diriwayatkan oleh 1 orang. Tapi karena Imam Baiquni mengucapkannya di akhir masalah gharib untuk menyesuaikan untuk misalnya di matan sebelumnya beliau mengatakan wa mursalun minhus sahabi wa mursalun minhus sahabi saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi alasannya itu untuk menyamakan bait ini tadi. Jadi wa mursalun minhus sahabi saqat. Sahabiyu saqat. Sama-sama ada qatnya.
Kemudian wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, sama qatnya. Maka karena untuk menyamakan ini, maka gharib itu diakhirkan. Diakhirkan penyebutannya dalam bait. Kemudian kita akan bahas tentang al-hadis al-munqati'. Thumma takallama an-nadim rahimallahu ta'ala an mabhasin akhar min anwa'il hadis ad-dha'if. Faqala kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Imam Baiquni mengatakan setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, maka itu namanya adalah munqati'. Setiap sanad yang tidak bersambung, setiap sanad yang terputus, maka namanya munqati', atau munqati' secara bahasa adalah terputus. Kullu ma lam yattasil bihali ay kullu haditsin lam yattasil bihalin min al-ahwal isnadihi sawa'un saqata minhu rawin wahidun aw aktsar, baik itu yang tidak ada, yang gugur itu adalah satu perawi atau lebih dari satu, aw kana saqit sahabiyan aw ghairuhu, atau yang tidak ada itu adalah sahabat atau selain sahabat, aw kana fi awwalihi aw akhiri, atau itu yang tidak ada itu adalah yang gugur itu, yang sanad yang gugur itu adalah di awal atau di akhir, bahwa haddul hadis al-munqati'. Jadi ini adalah salah satu contoh sanad, baik itu yang tidak ada di sini atau di sini atau sahabat, maka ini namanya munqati'. Makanya namanya hadis munqati'. Mau di sini atau di sini ada tapi di sini nggak ada, atau di sini semuanya ada tapi di tengah nggak ada, itu semuanya namanya hadis munqati'. Wal awsali fil lughah mujtama'ul 'idhami wa asluhu minal wasli. Awsal itu adalah tempat berkumpulnya tulang, wa asluhu minal wasli, bersambung, yaitu awsal itu adalah sendi. Wa kada qala an-nadim rahimahullah ta'ala wa hadzal haddu laysa jami'an mani'an. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Baiquni, dan lagi-lagi Syekh Yusuf bin Jaudah ini tidak setuju dengan pendapat Imam Baiquni. Beliau mengatakan ini definisinya tidak lengkap. Ya, li'annahu yudkhilu fihi ma laysa minhu misl hadis mu'dal wal mursal wal mu'allaq. Karena ketika disebutkan setiap hadis munqati itu, mau di awal yang tidak ada, atau di tengah sana tidak ada, atau di akhirnya tidak ada, maka itu adalah mencakup hadis mu'dal juga, mursal juga, mu'allaq juga. Jadi apa bedanya gitu? Nah, di situ dia tidak setuju. Nah, beliau menyebutkan Syekh Yusuf ini, wal hadits sahih, definisi yang benar adalah untuk hadis munqati adalah isnadul hadits alladhi saqata minhu rawin wahidun qabla as-sahabi fi ayyi mawdi'in min al-isnadi. Hadis munqati itu menurut beliau ini adalah hadis yang saqata minhu rawin wahidun, yang tidak ada satu perawi saja, qabla as-sahabi, sebelum sahabat, fi ayyi mawdi'in min al-isnadi. Jadi anggaplah misalnya ini adalah Abu Hurairah misalnya. Abu Hurairah. Nah, kalau menurut Imam Baiquni, beliau mengatakan tadi wa kullu ma lam tatasbihal isnaduhu munqati'ul awsali. Jadi setiap sanad yang terputus itu, yang tidak ada sanad, yang terputus sanadnya, yang tidak bersambung, misalnya yang terputus di sini, Abu Hurairah tidak ada, sahabatnya tidak ada, maka ini dinamakan
munqati' juga. Atau di sini ada, tapi di sini ada, di sini tidak ada. Maka ini namanya munqati' juga. Atau di sini ada, sementara di tengah nggak ada. Ini namanya munqati' juga. Nah, Syekh Yusuf ini, penulis buku ini, syarihnya menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksud munqati'. Yang dimaksud yang munqati' adalah yang tidak ada hanya satu saja. Yang tidak ada hanya satu. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada Abu Hurairah, tidak ada sahabat, ini namanya hadis mursal yang sudah kita jelaskan. Hadis mursal. Kemudian, kalau misalnya sahabatnya ada, kemudian tidak ada dua orang secara berurutan seperti ini. Ini namanya adalah mu'dhal. Namanya adalah mu'dhal karena dua orang, misalnya Husaim mengatakan langsung ke Abu Hurairah tanpa melewati dua orang ini, padahal dia tidak pernah bertemu Abu Hurairah. Dia tidak pernah bertemu Abu Hurairah. Gurunya adalah Muhammad bin Khalid. Kemudian gurunya ini juga tidak pernah bertemu, kok langsung ke Abu Hurairah. Dia mengatakan qala Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, haddatsana Abu Hurairah misalnya. An Abu Hurairah, an Abi Hurairah misalnya. Maka ini namanya mu'dhal. Nah, namanya mu'dhal, dan akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Syekh Yusuf tadi karena ini namanya mu'dhal. Karena ini namanya mu'dhal. Artinya kalau misalnya definisi dari munqati' itu adalah terputus, misalnya ini tidak ada, anggaplah ini tidak ada. Kalau ini tidak ada, langsung dari an Abu Hurairah, maka namanya ini tetap menurut Imam Baiquni namanya adalah munqati'. Padahal ini namanya adalah mu'dhal. Padahal ini adalah namanya mu'dhal. Kenapa? Karena berurutan dua orang tidak ada. Kemudian wal mu'allaq. Nah, mu'allaq itu adalah misalnya Abu Daud langsung mengatakan kepada Nabi. Qala Nabi SAW. Ini namanya mu'allaq. Bukhari misalnya mengatakan qala Nabi SAW. Namanya mu'allaq. Dia menghilangkan semua sanadnya, namanya mu'allaq. Sementara kalau definisi Imam Baiquni ini tetap namanya munqati'. Contohnya adalah ma rawahu Abu Daud fi Sunan haddatsana Ahmad bin Saleh haddatsana Ibnu Wahb haddatsani Muawiyah ibn Saleh anil Ala ibn Harith. Jadi kita ganti. Haddatsani Ibnu Saleh, Ahmad bin Saleh, Ibnu Wahb bin Muawiyah bin Saleh, Al-Ala bin Harith. Ahmad bin Saleh, kemudian Ibnu Wahb bin kemudian Muawiyah bin Saleh, kemudian dari Ala bin Haris, kemudian Makhul, kemudian Abu Hurairah. Kemudian Nabi SAW. Nah, oke. Ini ada yang terputus. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis munqati'. Kenapa? Karena isinya adalah perkataan Nabi SAW, as-salatu al-maktubah wajibatun khalfa kulli muslim. Wajibatun khalfa kulli
Muslim fajiran kana au barran. Wa in amila al-kabair. Wa in amila al-kabair. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui sanadnya adalah Ibnu Saleh, Ibnu Wahab, Ahmad bin Saleh, Ibnu Wahab, kemudian Muawiyah bin Saleh, kemudian Al-Ala bin Harits, kemudian Makhul, kemudian langsung ke Abu Hurairah. Sementara Makhul ini dan Abu Hurairah itu ada satu orang lagi yang terputus. Maka ini namanya hadis munqati'. Fahuwa munqati'un baina Makhulin wa Abi Hurairah. Nah, ini namanya terputus antara Makhul dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wassabab anna Makhulan hadha wa huwa Abu Abdullah Asy-Syami. Makhul ini adalah Abu Abdullah Asy-Syami, lam yasma' min ahadin minas sahabah. Alasannya adalah Makhul ini adalah lam yasma' minas sahabah illa min salasatin walaysa minhum Abu Hurairah. Nah, alasan adalah Makhul ini memang dia pernah mendengar dari hadis dari sahabat, tapi sahabatnya itu cuma 3 orang, dan di antara 3 itu tidak termasuk Abu Hurairah. Jadi artinya apa? Dia pernah mendengar hadis Nabi dari sahabat yang lain 3 orang selain Abu Hurairah. Artinya dia tidak pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Maka ini namanya adalah terputus. Namanya terputus munqati'. Tambihun. Al-haditsu al-munqati' min sifatil isnadi bi khilafil maqtu' fa innahu min sifatil matan. Perlu diperhatikan bahwa hadis munqati' ini adalah hadis yang mengenai sifat isnad, sanad. Dia membahas tentang sanad. Munqati'. Ini namanya munqati'. Pembahasannya mengenai sanad. Fil isnad. Nah, sementara maqtu' itu adalah mengenai matan, mengenai isi hadis tersebut, mengenai percakapan atau perbuatan hadis yang ada dalam hadis tersebut. Itu adalah namanya maqtu'. Jadi misalnya adalah perkataan Hasan Basri atau perkataan Malik, itu namanya adalah hadis maqtu'. Misalnya salah seorang tabi'in mengatakan, ini adalah namanya hadis maqtu' karena dia membahas tentang sanad. Sementara hadis ini hadis munqati' karena dia membahas tentang sanad. Sementara hadis maqtu' adalah hadis yang berbicara tentang isi dari matannya. Misalnya melalui sanad, misalnya Abu Dawud, kemudian Ibnu Shalih, kemudian misalnya Muawiyah bin Shalih mengatakan seperti ini, qala kada dan seterusnya. Maka ini dinamakan maqtu' karena percakapan tersebut, hadis tersebut hanya sampai kepada Muawiyah, dan itu benar-benar Muawiyah yang mengatakan. Maka itu namanya maqtu'. Misalnya contohnya lagi, misalnya dari perkataan Yahya Ibnu Abi Bakar, Ibnu Abi Katsir, dia seorang tabi'i mengatakan Yahya Ibnu Abi Bakar qala la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad. Nah, ini adalah satu hadis yang maqtu'.
Kenapa? Karena ini adalah perkataan seorang tabi'in. Nah, namanya maqtu'. Ini adalah tabi'in. Ini adalah namanya hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Maqtu' maksudnya terputus hanya sampai kepada sahabat perkataan ini. Tapi kalau munqati' terputus sanadnya, tidak bersambung sanadnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian wal farqu baina al-mursal wa munqati' anna al-mursal yakunu saqtu fihi min awwal sanad min jihati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal munqati' yakunu saqtu fihi asna' al-isnad. Jadi bedanya antara mursal dengan munqati' adalah kalau mursal itu yang terputus hanya dari kalangan sahabat, tidak ada sahabatnya. Sementara kalau dikatakan munqati' itu yang terputus itu di antara sahabat, di bawah sahabat sampai perawi terakhir ini. Nah, ini kalau misalnya ada satu di sini terputus atau kosong, seperti ini kosong di sini, dia bukan sahabat, maka itu namanya munqati'. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binkas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancarkan